Selamat pagi, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan dan salam harmoni. Sebelum saya mempresentasikan materi hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Niwentakas Maharani dengan NIM 21150510116 dari kelas 1C dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika. Di sini saya akan membawakan materi yaitu sistem bilangan pada komputer. Sistem bilangan komputer adalah teknik untuk mewakili angka dalam arsitektur sistem komputer. Setiap nilai yang kita simpan atau masukkan ke dalam memori komputer memiliki sistem angka yang ditentukan. Adapun sistem bilangan yang digunakan pada komputer yaitu yang pertama sistem bilangan biner, yang kedua sistem bilangan oktal, yang ketiga sistem bilangan desimal, dan yang keempat sistem bilangan heksadesimal. Yang pertama kita akan membahas sistem bilangan biner. Sistem ini menggunakan dua simbol khusus yaitu 0 dan 1. Disebut juga sistem bilangan berbasis 2. Biner merupakan bilangan dasar yang digunakan dalam sistem komputer digital. Penulisan bilangan biner dalam komputer biasanya dikelompokkan per 4 bilangan. Adapun contohnya seperti gambar yang saya tunjukkan ini. Dari gambar di atas itu, seperti halnya dalam sistem desimal, cara penulisannya dapat dinyatakan secara langsung sebagai berikut, yaitu 1, 0, 1, 0, 1. Sama dengan 1 dikali 2 pangkat 4 ditambah 2, 0 dikali 2 pangkat 3 ditambah 1 dikali 2 pangkat 2 ditambah 0 dikali 2 pangkat 1 dan ditambah 1 dikali 2 pangkat 0. Dapat dihasilkan 1 dikali 16 ditambah 0 dikali 8 ditambah 1 dikali 4 ditambah 0 dikali 2 dan ditambah 1 dikali 1, itu hasilnya 21 atau desimal. Setiap tempat pada bilangan biner ini mempunyai kelipatan 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, dan 2 pangkat 3, dan seterusnya. Yang dihitung dari kanan ke kiri. Selanjutnya kita juga dapat merubah bilangan desimal ke bilangan biner atau sebaliknya dari bilangan biner ke bilangan desimal. Yang kedua kita akan membahas sistem bilangan oktal. Sistem bilangan oktal atau octal number system menggunakan 8 macam simbol bilangan, yaitu 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Sistem bilangan oktal menggunakan basis 8. Nilai tempat sistem bilangan oktal merupakan perpangkatan dari nilai 8. Nah, adapun tabel dari bilangan oktal, yang pertama posisi dikit atau dari kanan. 1 mempunyai nilai tempat 8 pangkat 0 sama dengan 1. Posisi dikit nomor 2 mempunyai nilai tempat 8 pangkat 1 yaitu 8. Dan posisi dikit angka 3 mempunyai nilai tempat 8 pangkat 2 yaitu 64. Dan posisi dikit angka 4 mempunyai nilai tempat 8 pangkat 3 sama dengan 512. Misalnya, bilangan oktal 12113 di dalam sistem bilangan desimal bernilai 1 dikali 83 ditambah 2 dikali 82 ditambah 1 dikali 81 ditambah 3 dikali 80 sama dengan 1 dikali 512 ditambah 2 dikali 64 ditambah 1 dikali 8 ditambah 3 dikali 1 sama dengan 512 ditambah 128 ditambah 8 ditambah 3 sama dengan 651. Atau dapat juga ditulis dengan notasi 12138 sama dengan 65110. Dan yang ketiga kita akan membahas sistem bilangan desimal. Pada sistem desimal atau lat descum sama dengan 10, bahwa sistem ini berbasis 10 dan mempunyai 10 simbol yaitu dari angka 0 hingga 9.
Setiap tempat mempunyai nilai kelipatan 10, 10,1, 10,2, dan seterusnya. Penulisan bilangan terbagi dalam beberapa tempat dan banyaknya tempat tergantung dari besarnya bilangan. Setiap tempat mempunyai besaran tertentu yang harga masing-masing tempat secara urut dimulai dari kanan disebut satuan, ratusan, dan ribuan, dan lain sebagainya. Adapun contoh dari angka desimal, yaitu 1,0932, seperti gambar di atas ini. Dalam kebiasaan sehari-hari, harga suatu bilangan desimal dituliskan dalam bentuk yang mudah, yaitu sebagai berikut. 1,0932 sama dengan 1 dikali 10.000 ditambah 0 ditambah 1000 ditambah 9 ditambah 100 ditambah 3 dikali 100 ditambah 2 dikali 1 sama dengan 1 dikali 10 pangkat 4 ditambah 0 dikali 10 pangkat 3 ditambah 9 dikali 10 pangkat 2 ditambah 3 dikali 10 pangkat 1 dan ditambah 2 dikali 10 pangkat 0. Yang keempat, kita akan membahas mengenai sistem bilangan heksadesimal. Sistem bilangan heksadesimal atau heksadesimal nama sistem menggunakan 16 macam simbol, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, dan F. Sistem bilangan heksadesimal menggunakan basis 16. Dan sistem bilangan heksadesimal ini mengorganisasikan memori utama ke dalam suatu byte yang terdiri dari 8 bit atau binary digit. Masing-masing dari bit ini digunakan untuk menyimpan satu karakter alfanumerik yang dibagi dalam dua grup masing-masing bagian 4 bit. Bila satu bit ini dibentuk dari dua grup atau 4 bit masing-masing, bagian 4 bit disebut dengan nibble, 4 bit pertama disebut dengan high order nibble, dan 4 bit kedua disebut dengan low order nibble. Bila komputer menangani bilangan dalam bentuk biner yang diorganisasikan dalam bentuk 4 bit akan lebih memudahkan untuk menggunakan suatu simbol yang mewakili sekaligus 4 digital biner. Kombinasi dari 4 bit ini akan didapatkan sebanyak 16 kemungkinan kombinasi yang dapat diwakili, sehingga dibutuhkan suatu sistem bilangan yang terdiri dari 16 macam simbol atau yang berbasis 1. Yaitu kita juga dapat disebut dengan sistem bilangan heksadesimal. Digit 0 sampai dengan 9 tidak mencukupi, maka huruf A, B, C, D, E, dan F dipergunakan. Misalnya bilangan biner 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1 dapat diwakili dengan bilangan heksadesimal menjadi C7. Seperti contohnya ini. Nilai heksadesimal C7 tersebut dalam sistem bilangan desimal bernilai sebagai berikut. Yaitu C7 pangkat 16. Sama dengan C dikali 16 pangkat 1 ditambah 7 dikali 16 pangkat 0 sama dengan 12 dikali 16 ditambah 7 dikali 1 sama dengan 192 ditambah 7, hasilnya itu 199 pangkat 10. Ya, sekarang kita akan membahas mengenai konversi basis bilangan. Konversi bilangan adalah suatu proses di mana satu sistem bilangan dengan basis tertentu akan dijadikan bilangan dengan basis yang lain, yaitu dengan cara membagi bilangan desimal dengan 2 kemudian diambil sisa pembagiannya. Yang pertama kita akan membahas konversi bilangan desimal ke biner.
Caranya yaitu ada caranya, nilai bilangan desimal dibagi dengan 2, pembacaan nilai akhir, hasil pembagian, dan urutan sisa hasil pembagian adalah bentuk bilangan biner dari nilai desimal. Contohnya yaitu konversi bilangan desimal Z berpangkat 10 sama dengan 83 ke bilangan biner Z dalam kurung 2, 83 dibagi dengan basis bilangan baru yaitu 2. 83 ini kita bagi 2, hasilnya 41, sisa 1. Sisa 1 ini merupakan digit pertama dari bilangan biner untuk mendapatkan harga pada digit berikutnya. Yaitu 41 ini kita bagi 2, hasilnya 20, sisa 1. Sisa 1 ini menempati digit selanjutnya sehingga bentuk binernya yaitu seperti ini, dan seterusnya seperti di bawah ini. Seperti ini. 41 ini, sisa dari 41, 20, sisa 1, 20 dibagi 2, hasilnya 10, sisa 0. Dan 10 bagi 2 sama dengan 5, sisa 0. Dan 5 ini dibagi 2 sama dengan 2, sisa 1. Dan 2 dibagi 2 sama dengan 1, sisa 0. Dan 1 dibagi 2 sama dengan 0, sisa 1. Hasilnya seperti ini. Hasilnya kita membaca nilai tersebut dari bawah hingga atas, yaitu 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1. Jadi Z pangkat 10 sama dengan 83 adalah Z pangkat 2 sama dengan 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1. Untuk meyakinkan bahwa hasil konversi di atas benar, maka kita dapat melakukan sebuah tes, yaitu 1 dikali 2 pangkat 6 ditambah 0 dikali 2 pangkat 5 ditambah 1 dikali 2 pangkat 4 ditambah 0 dikali 2 pangkat 3 ditambah 0 dikali 2 pangkat 2 dan 1 ditambah 2 pangkat 1 ditambah 1 kali 2 pangkat 0. Hasilnya 1 dikali 64 ditambah 0 dikali 32 ditambah 1 dikali 16 ditambah 0 kali 8 ditambah 0 kali 4 ditambah 1 kali 2 ditambah 1 kali 1. Yaitu hasil dari Z pangkat 10 yaitu 83. Yang kedua, kita membahas konversi bilangan biner ke desimal. Caranya, setiap urutan nilai bilangan biner dijumlahkan dengan terlebih dahulu nilai biner tersebut dikalikan dengan bobot masing-masing bilangan biner. Contohnya itu, ubah bilangan biner 1010 ke bilangan desimal, yaitu dalam kurung 1 dikali 2 pangkat 3, tutup kurung, ditambah dalam kurung 0 dikali 2 pangkat 2, ditambah dalam kurung 1 dikali 2 pangkat 1, dalam kurung 0 dikali 2 pangkat 0. Hasilnya, dalam kurung 1 kali 8, ditambah dalam kurung 0 kali 4, ditambah dalam kurung 1 kali 2, ditambah dalam kurung 0 kali 1. Hasilnya 8 ditambah 0 ditambah 2 ditambah 0. Hasilnya itu 10. Jadi bilangan biner, jadi bilangan desimal untuk bilangan biner 1010 adalah 10. Yang ketiga, kita akan membahas konversi bilangan biner ke bilangan oktal. Untuk melakukan konversi bilangan biner ke oktal, lakukan bagi setiap digit menjadi sebuah angka oktal dimulai dari paling kanan. Contohnya angka 101102. Langkah pertama bagi menjadi kelompok yang terdiri dari 3 digit biner, yaitu 10 dan 110. Dan yang kedua, kemudian konversi setiap kelompok dengan menggunakan perhitungan konversi biner ke desimal. Dan yang ketiga, sehingga didapat hasil dari 101102 yaitu sama dengan 268. Selanjutnya, konversi bilangan biner ke heksadesimal. Konversi biner ke heksadesimal mirip dengan konversi biner ke oktal. Hanya saja, pembagian kelompok terdiri dari 4 digit biner. Selain itu, untuk nilai 10, 11, 12, hingga 15
diganti dengan huruf A, B, C, D, E, dan F. Sebagai contoh, angka 1110102 sama dengan berapa sedikit hingga menjadi 16. Langkah yang pertama, bagi menjadi kelompok yang terdiri dari 4 digit biner, yaitu 11 dan 1010. Dan yang kedua, kemudian konversi setiap kelompok dengan menggunakan perhitungan konversi bilangan biner ke desimal, sehingga dapat didapatkan hasil dari 110102, yaitu hasilnya 3A16. Yang selanjutnya yaitu konversi desimal ke oktal. Cara mengkonversi bilangan desimal ke oktal adalah dengan cara membagi bilangan desimal dengan 8 atau bilangan basis bilangan oktal dan menyimpan sisa hasil bagi dari setiap pembagian sebagai bit-bit bilangan oktal. Nilai konversinya adalah urutan sisa hasil bagi dari yang paling akhir. Adapun contohnya, konversi bilangan desimal Z pangkat 10 sama dengan 1059 ke bilangan oktal Z pangkat 8. 1059 kita bagi 8, hasilnya 132 sisa 3. Dan 132 ini dibagi 8, hasilnya 16 sisa 4. Dan 16 dibagi 8 yaitu 2 sisa 0. Dan 2 dibagi 8 sama dengan 0 sisa 2. Hasilnya 109 pangkat 10 sama dengan 2043 pangkat 8. Jadi Z pangkat 10 sama dengan 1059 adalah Z pangkat 8 sama dengan 2043. Kita dapat melakukan sebuah tes yaitu sebagai berikut. 2 dikali 8 pangkat 3 ditambah 0 dikali 8 pangkat 2 ditambah 4 dikali 8 pangkat 1 ditambah 3 dikali 8 pangkat 0. Hasilnya 2 dikali 512 ditambah 0 dikali 64 ditambah 4 dikali 8 dan ditambah 3 dikali 1. Hasilnya 1024 ditambah 0 ditambah 32 ditambah 3. Yaitu hasil dari Z pangkat 10 adalah 1059. Adapun selanjutnya konversi desimal ke heksadesimal. Cara mengkonversi bilangan desimal ke heksadesimal adalah dengan cara membagi bilangan desimal dengan 16 yaitu basis bilangan heksadesimal dan menyimpan sisa hasil bagi dari setiap pembagian sebagai bit-bit bilangan heksadesimal. Apabila sisa bagi lebih dari 9, maka angkanya dirubah menjadi huruf. Untuk sisa bagi berjumlah 10 sama dengan A, 11 sama dengan B, 12 sama dengan C, 13 sama dengan D, 14 sama dengan E, dan 15 sama dengan F. Sebagai contohnya sebagai berikut. Konversi bilangan desimal Z pangkat 10 sama dengan 10846 ke bilangan heksadesimal Z pangkat 16. 10846 kita bagi 16 sama hasilnya 677 sisa 14. 677 dibagi 16 sama dengan 42 sisa 5. Dan 42 dibagi 6 sama dengan 2 sisa 10. Dan 2 dibagi 16 sama dengan 0 sisa 2. Hasilnya 10846 pangkat 10 sama dengan 2. 10 diubah menjadi A, 5, dan 14 diubah menjadi E. Jadi, Z pangkat 10 sama dengan 10846 adalah Z pangkat 16 sama dengan 2A 5E. Kita dapat melakukan sebuah tes yaitu 2 dikali 16 pangkat 3 ditambah 10 dikali 16 pangkat 2 ditambah 5 dikali 16 pangkat 1 dan ditambah 14 dikali 16 pangkat 0. Hasilnya 2 dikali 4096 ditambah 10 dikali 256 ditambah 5 dikali 16 ditambah 14 dikali 1.
Hasilnya 8.192 ditambah 2.560 ditambah 80 ditambah 14. Jadi hasil dari Z10 yaitu 10846. Jadi sekarang kita akan beralih ke penjumlahan biner. Adapun aturan penjumlahan bilangan biner itu sebagai berikut. Jika 0 ditambah 0 sama dengan 0. Jika 0 ditambah 1 sama dengan 1. Jika 1 ditambah 0 sama dengan 1. Dan 1 ditambah 1 sama dengan 0 karena dia carry of 1. Adapun tabel kebenaran untuk penjumlahan 2 bit biner. Itu sebagai berikut. Adapun rumus bilangan biner yaitu A ditambah B ditambah C sama dengan sigma ditambah C out. Atau dapat seperti pola berikut ini. Dan adapun tabel kebenaran penjumlahan 2 bit biner atau lanjut. A1 A1 yaitu 0 0 0 0 1 1 1 1. Dan untuk B1 0 0 1 1 0 0 1 1 dan C in 0 1 1 0 1 0 1 0 1. Dan untuk sigma 1 yaitu 0 1 1 0 1 0 0 1 dan C out carry out 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1. Dan jika 0 ditambah 0 sama dengan 0, seperti tadi, 0 ditambah 1 sama dengan 1, 1 ditambah 0 sama dengan 1, 1 ditambah 1 sama dengan, sebenarnya itu adalah angka 10, jadi yaitu angkanya 2, jadi itu carry out 1, jadi kita tulis 0. Dan 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 11, yaitu dia angkanya 3. Dan 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 100, ini berupa angka 4, dan seterusnya. Apabila dalam penjumlahan biner terdapat bawaan atau carry, maka akan dijumlahkan dengan tingkatan di atasnya. Seperti contoh berikut. 1011 ditambah 0011. Yaitu 1 ditambah 1 sama dengan 0. Karena dia carry of 1, disimpanlah, ditaruh di atas sini 1. Apa dijumlahkan lagi? 1 ditambah 1 ditambah 1. Karena seperti di sini hasilnya 11, dan carry of 1, kita taruh sini 1, hasilnya 1, dan kita simpan 1. Jadi simpan satunya ini ditambah 0 tambah 0. 1 ditambah 0, 1. 1 ditambah 0, 1. Hasilnya 1. 1 ditambah 0 sama dengan 1. Jadi hasil penjumlahannya itu sama dengan 1 ditambah hasil penjumlahan dari 1011 dan 0011 yaitu 1110. Dan adapun contoh lainnya yaitu 0101 ditambah 0100, yaitu 1 ditambah 0 sama dengan 1, 0 tambah 0 sama dengan 0, 1 ditambah 1 karena dia carry of 1 hasilnya 0, di sini simpan 1,
Karena ini simpan 1, yaitu jadinya 1 ditambah 0, 1, 1 ditambah 0, 1. Jadinya 1. Jadi hasilnya 9 pangkat 10. Dan contoh yang kedua, 1, 0. Dan contoh yang kedua, 1, 0, 0, 1, 0 ditambah 0, 0, 0, 1, 0. Hasilnya 0 ditambah 0 sama dengan 0, 1 ditambah 1, karena dia carry of 1, hasilnya 0 disimpan 1 di atas ini, 1 ditambah 0 sama dengan 1, 1 ditambah 0 sama dengan 1, hasilnya 1. 1. Dan 0 ditambah 0 sama dengan 0, dan 1 ditambah 0 sama dengan 1. Hasilnya 1, 0, 1, 0, 0. Atau 20 pangkat 10. Dan soal yang ketiga, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1 ditambah 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1. Hasilnya 1 tambah 1 sama dengan 0. Karena dia carry of 1, kita dibawa ke atas, yaitu 1, simpanan ini 1, ditambah 1, ditambah 1, sama dengan 1. Karena di sini yang tadi 1. Dan 0 ditambah 1 kan habis itu, karena dia carry of 1, juga kita taruh di sini satunya. Jadi 1 ditambah 0 sama dengan 1, 1 tambah 0 sama dengan 1, hasilnya 1. Dan 0 ditambah 1 sama dengan 1, dan 1 ditambah 0 sama dengan 1, 0 ditambah 0 sama dengan 0, 0 ditambah 1 sama dengan 1, dan 1 ditambah 0 sama dengan 1. Hasilnya yaitu 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Atau sama dengan 222 di pangkat 10. Adapun pengurangan biner. Adapun aturan dalam pengurangan bilangan biner dapat kita lihat pada rumus berikut, yaitu A0 dikurang B0 sama dengan R0 ditambah B out atau borrow. 0 dikurang 0 sama dengan 0, 0 dikurang 1 sama dengan 1, 1 dikurang 0 sama dengan 1, 1 dikurang 1 sama dengan 0. 0 kurang 1 sama dengan 1, dia tuh borrow 1 sebenarnya ya. Adapun tabel kebenaran untuk pengurangan 2 bit biner. Itu sebagai berikut. Sama halnya dengan penjumlahan yang melibatkan carry in, maka pada pengurangan biner kita juga akan melibatkan borrow in seperti pada rumus dan pola pengurangan seperti berikut. A I dikurang B I dikurang B borrow in sama dengan R in ditambah borrow out. Dan untuk ini langkah pengurangannya. Dan adapun tabel kebenaran untuk pengurangan 2 bit biner atau lanjut. Seperti gambar yang tertera pada presentasi. Dan selanjutnya, adapun contoh pengurangan dari bilangan biner. Contohnya yaitu bilangan 1, 1, 0, 1, 1 dikurang 1, 0, 1, 0, 1. Itu 1 dikurang 1 sama dengan 0. 1 dikurang 0 karena dia borrow in 1. Jadi kita
tulis ini 1 dan pinjam 1. Jadi 1 dikurang 0 sama dengan 1, 1 dikurang 1 sama dengan 0. Dan 1 dikurang 0 sama dengan 0. Dan 1 dikurang 1 sama dengan 0. Dan hasil pengurangannya yaitu 0, 0, 0, 1, 0. Adapun contohnya sebagai berikut. 1, 1, 1, 0, 0, 1 dikurang 0, 1, 0, 0. Itu seperti ini. 1 dikurang 0 sama dengan 1. 0 dikurang 0 sama dengan 0. 0 dikurang 1, karena dia nggak bisa, kita pinjam di sini 1. Jadinya 1 dikurang 1 dikurang 0, 1. Kurang 1, 1. Dan karena di sini 0, udah dipinjam, jadinya 0 kurang 0 sama dengan 0. Yang kedua, 1, 0, 0, 1, 0 dikurang 0, 1, 1, 0, 0. Hasilnya yaitu 0, 0, 1, 1, 0, yaitu sama dengan 6 pangkat 10. Dan yang terakhir, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1 dikurangi 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, yaitu hasilnya 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Itu hasilnya sama dengan 72 di pangkat 10. Dan teman-teman, itulah presentasi saya mengenai sistem bilangan pada komputer pada pagi hari ini. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Dan saya tutup dengan selamat pagi. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan dan salam harmoni. Terima kasih.